Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Ratul Habibah dari kelas 12 IPS 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menuntaskan ujian praktik saya di mata pelajaran PJOK, yaitu menjelaskan tentang senam lantai. Yang akan saya jelaskan di senam lantai itu adalah guling belakang. Nah, langsung aja, guling belakang itu merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih guling belakang itu apa sih artinya, atau penjelasannya guling belakang itu apa gitu. Nah, guling belakang itu adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke arah belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Nah, secara garis besar tidak ada perbedaan teknik secara signifikan antara guling depan dan guling belakang. Perbedaannya itu hanya posisi pesenam, yaitu kalau misalnya atau posisi tubuh. Nah, kalau misalnya gerakan guling depan itu pesenamnya harus menghadap ke arah matras. Kalau misalnya guling belakang itu pesenamnya itu tubuhnya itu membelakangi matras gitu. Nah, di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari cara-cara guling belakang gimana. Sebelumnya itu guling belakang itu mempunyai 2 awalan. Yang pertama itu awalan jongkok dan yang kedua itu awalan berdiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu awalan dari jongkok. Selebihnya nanti ada di video selanjutnya. Nah, langkah yang pertama itu ada posisi jongkok, yang itu tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit agak sedikit diangkat. Nah, terus kalau misalnya posisi jongkok itu berada di atas matras. Nah, sedangkan kalau misalnya awalannya berdiri itu boleh di luar matras, boleh di dalam matrasnya gitu. Nah, langkah kedua yaitu kepala menunduk dan posisi dagu itu menyentuh dada atau pandangan matanya itu melihat ke arah pusar. Lalu kaki ditolakkan kepada lantai ke arah belakang, dijadikan pendorong untuk menggulingkan badannya. Selanjutnya langkah ketiganya yaitu saat posisi punggungnya sudah di matras, itu letakkan tangan yang sudah ditekuk itu kesampingin, ke arah samping kuping. Nah, selanjutnya kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala pada saat yang bersamaan. Tangan digunakan sebagai tumpuan atau tolakan. Sesudah berguling, posisikan tubuh kembali berjongkok. Nah, pada posisi akhirnya ini, kalau misalnya awalannya kalian menggunakan posisi jongkok, akhirnya juga pasti menggunakan posisi jongkok. Sebaliknya juga, kalau misalnya kalian awalannya menggunakan posisi berdiri, nah akhirannya juga akan menggunakan posisi berdiri. Jangan awalannya jongkok, akhirannya berdiri, itu salah. Atau awalannya berdiri, akhirannya jongkok, itu salah. Jadi awalannya berdiri, akhirannya berdiri, dan kalau misalnya awalannya jongkok, akhirannya akan jongkok juga. Nah, karena mungkin ada yang belum ngerti karena penjelasan saya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan video mengenai teknik-teknik atau tahapan-tahapan guling belakang dengan awalan jongkok dan awalannya berdiri. Be watching. Oke, ya, guling belakang itu ambil posisi membelakangi matras. Lalu yang pertama sikap hormat. Yang kedua ada sikap awalan. Awalannya itu jongkok ya. Dan tempelkan dagu di dada. Lalu letakkan tangan di samping kuping. Tahap selanjutnya yaitu menggulingkan badan. Agak kuat untuk menopang badannya ya. Lalu yang terakhir sikap akhirannya yaitu jongkok. Lalu sikap hormat kembali. Fungsinya tangan di samping telinga itu untuk menopang tubuh setelah punggung. Jadi jangan sampai menggunakan kepala sebagai penopangnya ya.
Dan yang di video ini itu gerakan yang dilihat dari tampak depan seperti yang di video. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang awalan berdiri. Nah, sebelumnya di sini dijelaskan tentang tangan yang benar, yaitu yang di video itu salah. Yang benar itu adalah sejajar bahu dan tangan di depan seperti di video. Sikap tangan berada di samping paha dan menghadap seperti yang di video itu salah ya. Nah, yang benar itu seperti itu. Yang pertama, melakukan sikap hormat. Boleh di luar matras, boleh di dalam matras. Kedua, sikap awalan yang seperti tadi. Lalu tempelkan dagu dan jatuhkan pantat. Tangan pindah ke telinga setelah pinggang menyentuh matras. Nah, di sini tangan sebagai penopangnya. Lalu lakukan sikap akhirannya yaitu berdiri dan yang terakhir sikap hormat. Nah, ini adalah gerakan jika dilihat dari tampak depan seperti yang di video. Nah, beginilah gerakan sebenarnya, gerakan guling belakang. Selanjutnya gerakan sebenarnya guling belakang awalan berdiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah penjelasan atau salah kata. Mohon dimaafkan untuk Pak Daus. Saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.